Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Guru Karo KSCC. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 April 2024, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai ayat 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada yang lain, tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita adalah pergilah dan wartakanlah Injil. Suatu kali ada seorang yang terpelajar tetapi meragukan firman Tuhan berkata kepada seorang perempuan tua yang setia mewartakan dan melayani Tuhan. Orang terpelajar tersebut bertanya, "Nenek, apakah engkau percaya tentang cerita Alkitab yang mengisahkan Yunus ditelan ikan besar? Sebuah cerita yang tidak masuk akal, bukan?" Perempuan tua yang terkenal di seluruh wilayah itu sebagai orang yang saleh dan baik menjawab, "Ya, saya percaya cerita itu. Seandainya Allah mengatakan bahwa Yunus menelan ikan besar, saya juga akan percaya hal itu. Karena saya tahu bahwa Allah tidak pernah berdusta dan tidak ada satupun yang mustahil baginya." Orang terpelajar tersebut segera pergi tanpa berkata-kata dan berlalu dengan perasaan malu. Saudara-saudari, dalam bacaan tadi dikisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang yang dalam perjalanan keluar kota, kepada para muridnya. Tetapi orang yang mendengar kesaksian itu tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Padahal sebelum sengsaranya, wafat dan kebangkitannya, Yesus sendiri sudah mengingatkan mereka bahwa Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi untuk disiksa, disalibkan, dan mati disalib. Tapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit kembali. Sayangnya bahwa semua peringatan itu hilang di saat mereka menyaksikan penderitaan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus yang adalah Tuhan boleh mengalami penderitaan seperti itu. Harapan mereka sirna bersama ketakutan mereka. Menanggapi reaksi mereka yang begitu negatif, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Itulah kerikil-kerikil rohani yang mereka lewati dalam perjalanan iman mereka. Tetapi sesudah melewati kerikil-kerikil ini, iman mereka dikuatkan kembali. Tuhan tetap mempercayai mereka untuk meneruskan karya keselamatannya dan menjadi saksi kebangkitannya. Katanya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk."
Saudara-saudari, barangkali kita juga punya pengalaman serupa dengan para murid Yesus. Terkadang di saat kita ditantang atau mengalami penderitaan, iman kita juga diombang-ambingkan. Di saat kita merasa doa kita tidak dikabulkan, kita merasa kecewa dan frustrasi, dan mungkin juga kita marah kepada Tuhan. Itulah kerikil-kerikil dalam perjalanan rohani yang harus kita lewati. Namun ada hal yang menarik dan selalu meneguhkan kita, bahwa Tuhan sudah menjanjikan kepada kita. Ia selalu menyertai kita, dan itu adalah suatu kebenaran bahwa Yesus selalu setia pada janjinya. Tapi kuncinya ada pada kita. Apabila kita selalu setia memegang janjinya itu dan tetap taat menjalankan perintahnya. Seperti perintah kepada para murid, kepada kita juga Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk." Iman akan kebangkitan tidak pernah hanya demi kekuatan kita sendiri. Iman akan kebangkitan meminta kita juga untuk pergi dan mewartakan Injil. Itulah iman yang sama yang kita warisi sampai hari ini. Tugas kita lah meneruskan berita gembira itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Pertanyaannya, apakah kita mau dan siap untuk menjalankannya? Selamat merenungkan.